materi kita untuk hari ini. Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar pemeriksaan pajak. Ya. Jadi inilah materi lanjutan setelah sebelumnya kalian banyak belajar mengenai perencanaan pajak, ya, atau bagaimana cara membuat efisiensi perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi pemeriksaan pajaknya. Pemeriksaan pajak ini, atau lebih sering disebut juga dengan audit pajak, itu bisa berlaku juga untuk orang pribadi maupun badan dengan berbagai macam klasifikasi pajak. Entah itu PPh pasal 21 atau PPN dan juga PPNBM. Nah, untuk sesi kali ini kita hanya belajar mengenai dasarnya dulu atau tahapan awal dari pemeriksaan pajak. Nah, sebelum saya mulai, perlu diketahui bahwa pemeriksaan pajak itu bukan mimpi buruk bagi wajib pajak, orang pribadi ataupun badan. Kenapa seperti itu? Ya, karena banyak sekali wajib pajak yang merasa takut kalau sudah menghadapi pemeriksaan pajak. Nah, kenapa ini bukan mimpi buruk? Ya, karena sebetulnya sudah ada aturannya, yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi dari KUP ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian dari sistem administrasi perpajakan kita. Seandainya ada hal-hal yang tidak sesuai, data-datanya tidak sama antara milik perusahaan dengan milik pemeriksa pajak, maka akan dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjutan. Nah, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak? Ya. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan. Jadi dia tidak cuma 1 atau 2 kali sesi, tapi dia adalah rangkaian kegiatan ya. Mulai dari pengambilan data, kemudian mencari keterangan, pengambilan barang bukti yang sifatnya objektif maupun menggunakan profesional, misalnya pakai konsultan pajak ya. Dan ada standar pemeriksaan dari audit pajak tersebut sendiri, di mana fungsinya dia adalah menguji kepatuhan maupun pemenuhan kewajiban perpajakan dari si wajib pajak ya terhadap ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, secara umum tujuan pemeriksaan pajak itu ada 2. Ya. Yang pertama, yang utama adalah menguji kepatuhan ya, dari si wajib pajak, dan yang kedua punya tujuan lain. Mari kita kupas satu persatu tujuan tersebut ya. Yang pertama dalam rangka menguji kepatuhan, ya, ada 6 bagian ini atau 6 kondisi ini yang membuat wajib pajak akan dilakukan pemeriksaan dalam rangka pengujian kepatuhan atau compliance. Yang pertama adalah ketika si wajib pajak melakukan permohonan untuk pengembalian lebih bayar. Jadi harusnya pajaknya 1.000, kalian sudah terlanjur store 1.500. Maka 500 itu akan diambil kembali oleh si wajib pajak. Dengan catatan tidak ikhlas ya, artinya boleh diminta kembali kalau memang hasilnya signifikan ya boleh dong gitu ya. Nah, sebelum melakukan permohonan pengembalian maka akan diperiksa terlebih dahulu. Pemeriksaan pajak juga akan dilakukan terkait dengan SPT yang dilaporkan. Jika kondisinya lebih bayar, kelebihan bayar SPT-nya, atau SPT-nya mengalami rugi fiskal. Kalau kurang bayar bagaimana Pak? Nggak masalah, tidak akan diperiksa karena kalian harus bayar SPT-nya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah kalau si wajib pajak tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Jadi diberikan waktu sampai 31 Maret untuk orang pribadi maupun non-TBK perusahaan, dan April sampai yang perusahaan TBK. Tetapi bukan hanya di situ, nanti akan ada surat teguran terlebih dahulu dari Ditjen Pajak. Nah, ketika tidak disampaikan dari teguran yang pertama, itu sudah boleh melakukan pemeriksaan pajak. Kondisi-kondisi lain seperti apa? Kalau perusahaan mengalami penggabungan usaha, yang tadi ada 2 perusahaan dijadikan 1, atau justru sebaliknya melakukan pemekaran usaha, jadi pecah tuh unit usahanya, ya, melakukan likuidasi karena merasa sudah tidak efektif, atau melakukan pembubaran usaha, mau ditutup usahanya. Itu akan dilakukan pemeriksaan pajak. Nah, bagian dari penggabungan usaha sampai ke pembubaran juga sudah pernah kita bicarakan pada saat perencanaan atau manajemen pajak, di mana pajak itu akan diatur dari pada saat perusahaan itu dibangun atau dibentuk sampai pada saat dia ditutup. Kemudian kalau ada penyampaian SPT yang tidak sesuai dengan kriteria dari Ditjen Pajak,
Nah, itu akan dilakukan pemeriksaan dengan tujuan yang pertama, yaitu menguji kepatuhan. Nah, pemeriksaan dengan tujuan yang kedua adalah tujuan lain. Tujuan lain itu biasanya kalau terjadi banyak hal seperti ini, misalnya pemberian atau pencabutan NPWP. Entah itu dalam kondisi si wajib pajaknya sudah meninggal dunia, sudah tidak bertempat tinggal di Indonesia, gitu ya, atau membuat NPWP baru yang sifatnya signifikan. Kemudian ketika akan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, itu harus diperiksa terlebih dahulu. Atau jika wajib pajak mengajukan keberatan. Sebelum banding, melakukan keberatan dulu. Ketika diterima, maka harus dilakukan pemeriksaan. Atau berikutnya, jika ada kondisi kita ingin merubah norma perhitungan neto. Misalnya dari 50% kita minta turun jadi 30%. Itu masih mungkin terjadi. Jika misalkan penghasilannya tidak signifikan jumlahnya atau tidak terjadi setiap waktu. Ada kalanya juga kalau kita yang melakukan pencocokan data, jadi pengen ngetes aja data kita dengan orang pajak sama enggak, itu ada pemeriksaan yang tujuan yang kedua, tujuan lain, hanya untuk kondisi internal saja. Nah, jika wajib pajak berada di lokasi terpencil yang di luar dari jangkauan petugas pajak, maka itu bisa jadi akan dilakukan pemeriksaan, tetapi tidak setiap waktu, jadi berkala saja. Kemudian perusahaan atau wajib pajak yang lokasinya dengan lokasi terutang PPN-nya agak jauh, itu juga perlu diperiksa. Kemudian dalam rangka penagihan pajak, jadi artinya sudah ada utang pajak, nggak dibayar-bayar, maka sebelum dibayar dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Bisa juga dari wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas perpajakan, terkait dengan produksi usaha maupun menikmati kompensasi kerugian. Yang terakhir adalah kalau skalanya multinational company, maka permohonan atas tax treaty atau kewajiban perpajakan lintas negara itu akan dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Nah, jenis pemeriksaan itu seperti apa? Sejauh ini baru ada 2 jenis. Mau dilakukan di kantor maupun di lapangan. Ya. Kenapa ada di kantor, di lapangan? Karena petugas pajak itu terbatas dengan ruang yang terbatas dan juga waktunya terbatas. Sehingga nanti akan dibagi dengan 2 kriteria dan berbeda jangka waktunya. Apa yang dimaksud dengan pemeriksaan kantor? Yang dimaksud dengan kantor bukan di kantornya si klien atau perusahaan atau wajib pajak. Tetapi dilakukan di kantornya Dirjen Pajak. Jadi nanti wajib pajak akan diundang pada hari tertentu, tanggal tertentu, dan jam tertentu untuk melakukan pemeriksaan di kantor Dirjen Pajak. Nah, pemeriksaan kantor biasa dilakukan jika menghadapi tujuan yang pertama, yaitu kepatuhan dari wajib pajak. Nah, untuk pemeriksaan kantor itu punya jangka waktu pemeriksaan itu 3 bulan maksimal, ya, dengan catatan tidak ada kondisi-kondisi pengecualian, atau ada kondisi-kondisi yang major force, dan bisa juga diperpanjang sampai dengan 6 bulan kalau antriannya cukup banyak. Nah, ketika menghadapi pemeriksaan kantor, maka wajib pajak harus menyediakan atau wajib menyediakan beberapa instruksi berikut. Yang pertama, dia harus datang ketika memenuhi panggilan, ya, karena terkait dengan antrian yang ada di kantor pajak. Jadi dia harus datang sesuai dengan waktu yang sudah disuratkan kepada si wajib pajak. Dan yang kedua, harus bawa dokumen untuk keperluan diperlihatkan ataupun dipinjamkan. Ya. Biasanya disarankan membawa dokumen yang kopinya, ya, supaya kalaupun ada keselip atau hilang atau diminta ditinggal, itu bukan dokumen yang asli. Yang ketiga, pasti harus bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan, sehingga tidak ada waktu yang molor, kemudian tidak ada konflik-konflik yang muncul selama proses pemeriksaan. Nah, segala bentuk tanggapan tolong disampaikan secara tertulis. Jadi, dari Dirjen Pajak punya bukti fisiknya. Nanti akan ada form untuk pengajuan tanggapannya. Dan yang terakhir, jika diperbolehkan gitu ya, pemeriksa pajak akan meminjam kertas kerja audit dari KAP yang dilakukan di perusahaan kalian atau dilakukan di perusahaan si wajib pajak. Sehingga ada kertas kerja dari KAP harusnya dibawa pada saat pemeriksaan kantor. Intinya pemeriksaan kantor itu akan sangat merepotkan sekali ya, dengan membawa sekian banyak dokumen yang harus dibawa ke kantor Dirjen Pajak. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan lapangan. Ya. Pemeriksaan lapangan ini adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempatnya si wajib pajak atau tempatnya perusahaan
Atau kalau tidak memungkinkan, misalkan lokasinya jauh, terpencil gitu ya, atau tidak ada lokasi yang bisa kita pakai, misalnya cuma pabrik gitu ya, kita boleh pakai tempat netral. Biasanya pakai tempat pertemuan, auditorium, ataupun hotel, atau pakai di kampus, dan sebagainya. Bebas ya. Ini tempat netral, bukan di Ditjen Pajak, bukan di wajib pajak. Tapi pada dasarnya pemeriksaan lapangan sebaiknya dilakukan di tempat wajib pajak. Karena ada kebutuhan dokumen, sehingga kalau butuh apa-apa lebih cepat gitu ya. Nah, karena pemeriksaan lapangan ini jangka waktunya biasanya lebih lama, maka dia dibuat prosesnya maksimal 4 bulan, bisa juga diperpanjang sampai dengan 8 bulan, tergantung dari kondisi dan situasi yang terjadi di lapangan. Akan tetapi, nah ini dari pengecualiannya, jika si pemeriksa pajak menemukan adanya indikasi transfer pricing maupun rekayasa keuangan, pemeriksaan ini bisa diperpanjang sampai 24 bulan atau 2 tahun. Nah, ini hati-hati untuk wajib pajak supaya mempersiapkan dokumentasi dengan baik sehingga tidak ada kecurigaan dari si pemeriksa pajak. Nah, inilah yang biasanya menjadi momok atau yang ditakuti oleh para wajib pajak. Sehingga pada dasarnya pemeriksaan yang harusnya tidak terlalu menakutkan menjadi ketakutan karena masalah transfer pricing atau rekayasa ini. Ketika kita sudah menyiapkan semua dokumentasi dengan baik, ya, baik itu dokumentasi keuangan, berita acara, dan sebagainya, maka harusnya tidak akan ada problem sehingga tidak perlu ada indikasi-indikasi yang bisa memperpanjang masa pemeriksaan lapangan. Nah, si wajib pajak sendiri punya beberapa kewajiban, yaitu dia harus menunjukkan dokumen, ya, karena di lokasinya dia harus ditunjukin aslinya. Kemudian jika ada dokumen elektronik dengan komputer, tolong diberikan akses si pemeriksa pajaknya. Jadi ini agak sedikit terbuka ya. Jadi pemeriksa pajak boleh mengakses komputer dari si wajib pajak. Kemudian mengizinkan memeriksa ruangan, baik dari ruangan atasan sampai ke ruangan dari pegawai-pegawai biasa. Karena pemeriksaan fisik biasanya di sini. Kemudian sama seperti pemeriksaan kantor, segala bentuk tanggapan tolong disampaikan secara tertulis. Dan jika ingin memberikan keterangan, boleh lisan terlebih dahulu, tapi nanti juga harus dilampirkan tertulisnya. Atau minimal punya rekamannya. Yang harus diwajibkan untuk wajib pajak di dalam proses pemeriksaan, baik pemeriksaan kantor maupun lapangan adalah selalu bersikap kooperatif, sehingga waktu pemeriksaan tidak bisa melebihi dari jangka waktu yang ditetapkan, ataupun tidak merasa dipersulit oleh pemeriksa lapangan. Ingat, jangka waktu 3 bulan dan 4 bulan itu adalah maksimal. Kalaupun semua data disediakan dengan baik, tidak ada permasalahan yang merepotkan gitu ya, hanya lebih bayar saja, 1 hari pun bisa selesai. 1 hari pun juga bukan 1 hari full ya, mungkin hanya berapa jam aja, 3 jam, 4 jam mungkin bisa. Seandainya semua dokumen sudah tersedia dengan baik. Nah, yang perlu jadi catatan di sini adalah kalau sudah ada surat peringatan dari pemeriksa pajak akan datang, ya, bukan berarti kita langsung menerima, tidak. Kita boleh kok, wajib pajak itu boleh menerima penolakan atau boleh mengajukan penolakan ketika hendak diperiksa oleh pemeriksa pajak. Kenapa seperti itu? Ya, karena ada ketentuannya di pasal 6 Undang-Undang KUP. Wajib pajak boleh menolak untuk diperiksa dengan catatan harus ada 2 ketentuan. Yang pertama, menandatangani surat penolakan dan pemeriksaan pajak. Jadi ada formnya yang dibawa oleh si pemeriksa pajak. Yang kedua, membuat berita acara penolakan pemeriksaan dan ditandatangani bersama oleh si pemeriksa pajak. Sehingga di sini menunjukkan bahwa wajib pajak diberikan hak juga untuk menolak ya, tetapi dengan syarat-syarat dan dokumentasi yang relatif lengkap ya. Harus ada berita acara dan surat penolakan. Nah, tadi kita membahas beberapa kewajiban dari si wajib pajak ya. Harus wajib ini, wajib itu. Nah, tapi wajib pajak juga diberikan hak yang sama selama proses pemeriksaan. Yang pertama, dia atau wajib pajak berhak meminta surat pemeriksaan pajak. Jadi kalau ada pemeriksa datang, silakan minta ada surat perintahnya enggak. Kalau nggak ada suratnya, ya jangan diterima. Kita berhak menolak. Dengan catatan di berita acara, misalkan tidak membawa surat perintah pemeriksaan. Sama seperti kepolisian lah ya. Jadi kalau ada surat perintahnya, baru diizinkan. Yang kedua, pastikan misalkan pemeriksa pajaknya datang dengan nama Bayu, misalnya gitu ya. Nah, kan lihat tanda pengenalnya. Betul nggak nama yang sama sesuai dengan yang tertulis di surat perintah pemeriksaan.
Di situ biasanya ada nomor induknya juga, nomor induk karyawan atau nomor induk pegawai pajak. Tolong dicocokkan tanda pengenalnya dengan surat perintahnya harus sama sesuai dengan orang-orang ditugaskan dan silakan diterima. Kalau tidak ada yang tidak sama, nah silakan ditolak tuh orang yang nggak sama. Karena sudah ada bukti fisiknya ya, ada suratnya, ada tanda pengenal. Kemudian sebelum mulai pemeriksaan, silakan menanyakan terlebih dahulu ke pemeriksa pajak. Kita berhak meminta penjelasan rinci, maksudnya diperiksa ini apa, tujuannya apa. Nah, kalau nggak cocok, ya silakan adu argumentasi. Tetapi pada dasarnya, sebelum melakukan proses pemeriksaan, silakan bertanya secara rinci terlebih dahulu, supaya jelas maksud dan tujuan mereka datang ke perusahaan untuk melakukan pemeriksaan. Dan wajib pajak berhak meminta rincian data kalau ada perbedaan hasil. Jadi menurut catatan kita ada 1.000, menurut catatan wajib pajak 1.500. Nah, kita kurang bayar nih gitu. Nah, silakan minta rinciannya dari mana kurang bayar tersebut. Dan kita diperbolehkan hadir pada saat pembahasan hasil. Ya. Justru jangan sampai tidak hadir ya. Karena kalau pembahasan hasil, misalnya ada keputusan yang tidak sesuai atau merugikan wajib pajak, kita nggak bisa komplain kalau kita nggak datang. Jadi silahkan datang pada saat pembahasan hasil, sehingga nanti berita acaranya akan lengkap. Siapa saja yang boleh datang, dan siapa saja yang boleh melakukan keberatan maupun sanggahan. Nah, setelah proses pemeriksaan dilakukan, biasanya akan ada evaluasi dari para pemeriksa pajak, dan mereka kan menerbitkan yang namanya surat ketetapan. Nah, surat ketetapan ini terbitnya setelah pemeriksaan pajak. Yang tadinya mungkin lebih bayar, apakah menjadi kurang bayar, atau justru tetap, atau nihil. Jadi nanti akan muncul 4 kriteria seperti ini. Surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB, ya, lebih bayar, kemudian kurang bayar tambahan, jadi masih ada tambahannya lagi dari yang sebelumnya, maupun dibuat nihil ketentuan pajaknya. Jadi ini akan muncul atau akan terbit setelah pemeriksaan pajak dilakukan. Nah, demikian informasi yang perlu kita pelajari bersama terkait dengan pemeriksaan pajak di bagian pertama, yaitu konsep dasar dari pemeriksaan pajak.